Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Semoga kita sehat-sehat selalu. Maka setiap aktivitas yang akan mau kita lakukan, jangan lupa anak-anakku sekalian berdoa dalam hati dulu, supaya apa yang akan mau kita lakukan pada hari ini kita semakin beriman kepada Tuhan, karena Allah selalu menyelenggarakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu anak sekalian, kita masuki materi yang berikut, Maria teladan hidup beriman. Allah telah menawarkan karya keselamatan kepada manusia. Dari awalnya pun penciptaan ini, Allah telah menawarkan bagaimana manusia itu supaya selamat dalam kehidupannya. Artinya, di dalam karyanya, tindakannya, perkataannya, perbuatannya, manusia itu selalu dalam keadaan bahagia. Itu keselamatan yang ditawarkan kepada manusia. Oleh karena itu, tawaran karya keselamatan ini menuntut untuk menanggapinya dengan iman. Itu dia. Dengan iman, maka kita dituntut supaya bisa menanggapi apa yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Maka dalam menanggapi warta karya keselamatan Allah ini, maka kita harus mau meneladani. Siapa mau kita teladani? Itu Santa Perawan Maria, yang telah bersedia menanggapi kehendak Allah dengan penuh ketaatan iman yang sempurna. Maka perlulah kita memahami peranan Maria dalam sejarah keselamatan. Maka disebutlah Maria itu adalah bunda kita, bunda gereja, karena lewat keteladanannya dalam menanggapi panggilan dalam kehidupannya, kita boleh mengikutinya dan kita pun bisa akan selamat. Kita lihat bagaimana kita meneladani Bunda Maria dalam panggilan. Bisa kita baca di dalam teks Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kalau Anda baca itu nanti jelas di situ bahwa Maria pun dapat menanggapi panggilan itu. Karena apa dikatakan demikian? Sebab dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke kota di Galilea bernama Nazaret. Artinya bahwa malaikat ini menjumpai seorang perawan yang telah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Namun ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata kepadanya, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria pun terkejut mendengar kata-kata itu. Lalu bertanya di dalam hatinya. Apa yang dipertanyakan dalam hatinya? Apa arti salam itu? Oleh karena itu anakku sekalian, malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut engkau, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jawaban berikutnya adalah, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu hendaklah kau namai nanti anak itu Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Nah, anak-anakku sekalian, Maria pun menjawab itu. Bagaimana hal itu terjadi? Nah, itu adalah salah satu tanggapan bagi panggilan Allah lewat malaikat Gabriel itu. Maka Roh Kudus akan turun atasmu. Nah, itu jawabannya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maka perlu diperhatikan aku sekalian, panggilan seperti inilah yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Bunda Maria ini, yang perlu kita teladani. Kadang berbeda panggilan bagi kehidupan kita masing-masing. Itu sangat berbeda, itu jelas. Oleh karena itu sejauh mana kita memahami panggilan
Tuhan kepada kita setiap insan manusia. Jangan dikatakan, oh panggilan si A itu kok enak sekali ya, panggilan saya seperti ini. Nanti anak-anakku sekalian, boleh Anda rasakan dalam kehidupanmu, baik sekarang maupun yang akan datang. Namun perlulah pemahaman bagi kita. Kita meneladani, kita mencontoh. Salah satunya ketaatan. Salah satunya ketaatan dari Bunda Maria, mau mendengar, mau memperhatikan, mau menaati. Karena itu bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah yang bersama dengan dia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sangatlah perlu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik hari ini, esok dan yang akan datang, sebagai terpelajar kita, sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak dalam keluarga, sebagai seorang remaja dalam lingkungan gereja, sebagai seorang anak muda dalam lingkungan masyarakat. Kita harus bersama dan bersatu dengan di sekitar kita, menanggapi dan memahami panggilan kita sebagai umat Allah. Namun berbeda panggilan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teladan seperti inilah, kesediaan itu, kerelaan itu, ketaatan itu, itulah yang kita ikuti seperti teladan Bunda Maria. Maka disebut Bunda Maria itu adalah Bunda umat, Bunda gereja, dan Bunda Allah. Karena segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat tadi, dia terima dengan lapang dada. Ini bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Itulah keteladanan Bunda Maria yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini dan akan datang. Maka perlulah keyakinan ini, keteladanan ini kita pahami dalam kehidupan kita. Untuk itu anak-anakku sekalian, nanti perlu kalian tulis, kalian catat, dan kalian baca teks Injil ini dan dipahami dengan tekun di dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka untuk lebih jelasnya nanti boleh kalian tulis dan kalian deskripsikan nanti, bisa dilihat di dalam deskripsi, ada linknya di situ untuk kalian catat, terutama untuk dipahami ini. Untuk dipahami ini perlu juga kalian tulis bahwasanya inilah sebagai kesimpulan yang boleh kita ambil dari keteladanan Bunda Maria ini. Perawan Maria menghayati ketaatan iman yang sempurna. Ketaatan iman, kesediaannya menerima situasi itu dengan sepenuh hati yang tak terhambat oleh dosa manapun. Ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan dan membuktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya. Oleh karena itu anakku sekalian, maka oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pengabdiannya kepada misteri penebusan ini, Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Artinya bukan karena keinginannya sendiri, tetapi ada kepatuhan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan oleh Sang Perawan Maria harus menjadi pedoman bagi kita dalam beriman. Dalam hidup sehari-hari pun kita harus memandang setiap peristiwa hidup kita sebagai bagian dari rencana dan karya Allah yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang, disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan beriman. Dari hari ke hari hidup kita harus semakin berpedanan dengan kehendak Allah sendiri. Maka anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Maka supaya jelas nanti bisa nanti dilihat di deskripsi saya, ada linknya di situ supaya bisa dicatat di buku tulis. Demikian dan semoga kita sehat semua.